Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sejenak kita semua lahir, tumbuh, menjalani kehidupan dengan segala suka dan duka. Tapi, pernahkah Anda bertanya, apa yang sebenarnya terjadi setelah kita mati? Apakah semuanya berhenti di sana? Atau ada kemungkinan kita akan kembali lagi ke dunia ini dalam tubuh yang berbeda? Pertanyaan ini bukan sekadar renungan kecil sebelum tidur. Ini adalah misteri besar yang sejak ribuan tahun lalu selalu dipikirkan manusia. Dari orang biasa hingga raja, dari biksu yang bermeditasi di pegunungan, hingga filsuf yang duduk merenung di tepi sungai. Mereka semua bertanya hal yang sama. Apakah kehidupan ini hanya sekali? Ataukah kita akan terlahir kembali? Mari kita mulai dengan sebuah kisah. Bayangkan seorang anak kecil berusia 4 tahun yang tiba-tiba bisa menyebut nama orang, tempat, bahkan detail tentang sebuah kehidupan yang sama sekali tidak pernah ia jalani. Ia bercerita, si Loila itu adalah kenangan pribadinya. Orang tuanya bingung, bagaimana mungkin seorang anak sekecil itu bisa tahu begitu banyak tentang sesuatu yang tidak pernah dia lihat atau dengar. Apakah mungkin ia benar-benar mengingat kehidupan masa lalunya? Fenomena seperti ini membuat banyak orang berhenti sejenak dan berpikir, jika benar ada jiwa yang bisa kembali, berarti hidup bukan hanya satu kali perjalanan. Ada kelanjutan, ada bab berikutnya setelah kematian. Tapi jika semua ini hanyalah ilusi pikiran, berarti kita masih harus mencari jawaban lain tentang misteri kehidupan. Di sisi lain, coba kita bayangkan dari perspektif pribadi. Saat seseorang kehilangan orang yang ia cintai, sering muncul pertanyaan yang sama. Apakah kita akan bertemu lagi? Bagi sebagian orang, reinkarnasi memberi harapan bahwa perpisahan tidak pernah benar-benar abadi, bahwa jiwa bisa kembali. Mungkin dalam wujud yang berbeda, tapi tetap ada dalam lingkaran kehidupan. Namun, apakah semua ini nyata? Apakah reinkarnasi hanya sebuah cerita turun-temurun, sebuah mitos kuno yang diwariskan? Atau justru ada kebenaran yang lebih dalam yang sampai hari ini belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains modern? Pertanyaan inilah yang akan menjadi awal perjalanan kita. Dalam seri ini, kita akan menelusuri bakti-bakti, kisah-kisah misterius, pandangan berbagai agama, hingga penelitian ilmiah yang mencoba menjawab teka-teki reinkarnasi. Karena pada akhirnya, membicarakan reinkarnasi bukan hanya soal kehidupan setelah mati, tapi juga soal bagaimana kita memahami arti kehidupan itu sendiri. Untuk memahami apakah reinkarnasi itu nyata, kita harus mundur jauh ke belakang, jauh sebelum listrik, jauh sebelum mobil, bahkan sebelum tulisan modern ditemukan. Karena ternyata gagasan tentang kelahiran kembali sudah hidup di benak manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Mari kita mulai dari India kuno. Di tanah ini lahir ajaran besar seperti Hindu dan Buddha. Dalam kepercayaan Hindu, ada sebuah konsep yang disebut samsara, yaitu siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Bagi mereka, hidup tidak berhenti saat jasad ini mati. Jiwa akan terus berkelana, memasuki tubuh baru, hingga akhirnya mencapai titik kebebasan yang disebut moksha. Bayangkan seseorang hidup sebagai petani, lalu meninggal. Dalam keyakinan Hindu,
Jiwa orang itu bisa saja terlahir kembali sebagai pedagang, seorang raja, atau bahkan sebagai hewan, tergantung dari karma yang ia kumpulkan semasa hidup. Jadi, kehidupan bukan hanya satu bab, tapi seperti buku panjang dengan banyak halaman. Lalu ada ajaran Buddha. Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan ini adalah bagian dari roda samsara yang terus berputar. Orang yang penuh kebencian dan keserakahan mungkin akan lahir kembali dalam keadaan penuh penderitaan. Sebaliknya, mereka yang hidup penuh welas asih bisa lahir dalam keadaan yang lebih baik, bahkan mendekat pada pencerahan. Jadi, bagi pengikut Buddha, reinkarnasi bukan hanya mitos, tapi sebuah hukum alam yang tak terhindarkan sampai seseorang mencapai nirwana. Namun, kepercayaan akan reinkarnasi tidak hanya ada di Asia. Mari kita menyeberang jauh ke dunia barat, ke zaman Yunani kuno. Di sana, kita bertemu dengan seorang filsuf terkenal bernama Pythagoras. Kita mungkin mengenalnya dari pelajaran matematika, teorema Pythagoras, tapi ternyata ia juga percaya bahwa jiwa manusia bisa berpindah ke tubuh lain setelah kematian. Baginya, jiwa adalah sesuatu yang abadi, dan reinkarnasi adalah jalan untuk penyucian diri. Beberapa abad setelahnya, muncul Plato, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Dalam tulisannya, Plato menggambarkan jiwa yang hidup berulang kali, belajar dari pengalaman masa lalu membawa kebijaksanaan itu ke kehidupan berikutnya. Dengan kata lain, bagi Plato, reinkarnasi adalah cara jiwa berkembang menuju kesempurnaan. Dan jika kita berjalan lebih jauh ke Mesir kuno, kita akan menemukan keyakinan lain. Orang Mesir percaya bahwa setelah mati, roh seseorang akan melalui perjalanan panjang menuju akhirat. Mereka membalsam tubuh dengan teliti, membangun piramida megah, dan menuliskan doa-doa dalam kitab orang mati. Walau tidak persis sama dengan konsep reinkarnasi India, Mesir kuno juga percaya bahwa jiwa bisa kembali dan bersatu dengan tubuhnya. Karena itu mereka menjaga jasad sedemikian rupa. Menariknya, keyakinan tentang kelahiran kembali juga muncul dalam budaya yang jauh berbeda. Misalnya di suku-suku asli Amerika dan masyarakat Celtic di Eropa Barat. Ada cerita-cerita kuno tentang roh leluhur yang kembali lahir di generasi berikutnya. Seakan-akan, meskipun mereka hidup di benua yang berbeda, manusia tetap memikirkan hal yang sama. Apakah kematian benar-benar akhir? Atau hanya sebuah pintu menuju awal baru? Semua ini menunjukkan satu hal. Sejak dulu, reinkarnasi bukanlah ide asing. Ia ada di India, di Yunani, di Mesir, di berbagai belahan dunia, yang bahkan tidak saling terhubung. Bagaimana mungkin gagasan yang sama bisa muncul di tempo-tempo yang begitu jauh? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang memang dialami manusia secara universal? Disinilah misteri reinkarnasi menjadi semakin menarik. Apakah semua budaya ini hanya menciptakan mitos untuk menenangkan diri dari ketakutan akan kematian? Atau justru mereka menangkap sebuah kebenaran yang lebih dalam, yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern? Setelah kita menelusuri sejarah kuno dan melihat bagaimana berbagai peradaban mempercayai adanya kelahiran kembali, sekarang mari kita turun lebih dekat ke masa modern, ke kisah nyata yang membuat banyak orang terdiam dan bertanya-tanya. Bayangkan sebuah pagi biasa, seorang ibu sedang menyiapkan sarapan untuk anaknya yang baru berusia 4 tahun. Tiba-tiba, sang anak menunjuk sebuah benda dan berkata dengan suara polos, "Dulu aku punya yang seperti ini. Waktu aku jadi tentara, aku sering membawanya." Sang ibu tertegun. Anaknya baru 4 tahun, belum pernah membaca buku sejarah, apalagi mengetahui detail tentang kehidupan seorang tentara. Dari mana asalnya ingatan itu? Fenomena anak-anak yang mengingat kehidupan. Lalu ini bukan cerita satu atau dua orang saja. Di berbagai belahan dunia,
ada banyak kisah serupa, dan seringkali anak-anak itu bercerita dengan detail yang sulit dijelaskan hanya dengan imajinasi. Salah satu contoh paling terkenal datang dari India. Ada seorang anak kecil bernama Shanti Devi. Sejak usia sangat muda, Shanti sering menceritakan bahwa ia pernah tinggal di sebuah kota yang berbeda dari tempat tinggal keluarganya. Ia bahkan menyebut nama suaminya di kehidupan sebelumnya, alamat rumah, dan berbagai kebiasaan yang tidak pernah dia alami di kehidupan sekarang. Ketika orang-orang akhirnya menelusuri kisah Shanti, mereka menemukan bahwa cerita itu cocok dengan kehidupan seorang wanita yang memang pernah hidup di kota yang ia sebutkan dan sudah meninggal sebelum Shanti lahir. Detail yang diingatnya begitu tepat, membuat banyak orang bingung untuk menjelaskannya. Tidak hanya di India, di Amerika Serikat juga pernah ada kisah serupa. Seorang anak kecil mengaku sebagai pilot pesawat tempur yang gugur dalam Perang Dunia II. Ia bisa menyebutkan tipe pesawat yang pernah ia terbangkan, bahkan nama kapal induk tempat ia ditugaskan. Padahal anak sekecil itu belum pernah belajar tentang sejarah perang. Setelah diteliti detail-detailnya, ternyata sesuai dengan catatan militer yang nyata. Kisah-kisah seperti ini membuat banyak orang berpikir, apakah mungkin ini bukti nyata bahwa reinkarnasi itu ada? Bagaimana mungkin anak-anak kecil yang belum terpapar informasi sejarah bisa tahu detail yang begitu spesifik? Para peneliti mencoba mencari penjelasan. Ada yang mengatakan bahwa ini bisa jadi hanya kebetulan. Ada pula yang menduga bahwa anak-anak tersebut mungkin tanpa sadar menyerap informasi dari orang dewasa atau lingkungan sekitar. Tapi seringkali detail yang mereka sebutkan terlalu khusus untuk dianggap sekadar kebetulan. Yang menarik, biasanya ingatan masa lalu itu mulai muncul saat anak berusia sekitar 3-6 tahun. Mereka bisa bercerita dengan lancar, seolah sedang membuka album foto lama di dalam pikirannya. Namun, semakin bertambah usia, ingatan itu perlahan memudar. Banyak yang kemudian lupa sama sekali dengan cerita yang pernah mereka sampaikan. Seakan-akan pintu menuju ingatan kehidupan lalu hanya terbuka sebentar, lalu menutup kembali ketika mereka mulai tumbuh dewasa. Bayangkan betapa misteriusnya hal ini. Jika benar reinkarnasi itu nyata, mungkin anak-anak adalah kunci untuk membuktikannya. Karena mereka belum sepenuhnya terbentuk oleh dunia luar, sehingga kenangan lama bisa muncul tanpa filter logika orang dewasa. Namun tentu saja, tidak semua orang percaya begitu saja. Para ilmuwan yang skeptis mengatakan bahwa cerita-cerita ini hanyalah hasil imajinasi anak-anak yang bercampur dengan informasi yang mereka dengar tanpa sadar. Tapi, apakah imajinasi bisa benar-benar menjelaskan semuanya? Dan inilah yang membuat bab ini penting. Karena dari anak-anak kecil inilah, misteri reinkarnasi terlihat begitu nyata. Bukan hanya sebuah ide dalam kitab kuno, tapi sebuah fenomena yang hidup di tengah masyarakat kita hari ini. Sejauh ini, kita sudah melihat bagaimana peradaban kuno mempercayai reinkarnasi, dan bagaimana anak-anak di berbagai belahan dunia mengingat kehidupan lalu mereka. Tetapi di era modern, di mana sains menjadi rujukan utama untuk menjawab pertanyaan besar, muncul satu tantangan. Bisakah reinkarnasi dibuktikan secara ilmiah? Mari kita mulai dari satu nama yang sangat terkenal dalam penelitian ini, Dr. Ian Stevenson. Ia adalah seorang psikiater dari Universitas Virginia, Amerika Serikat, yang mendedikasikan hidupnya untuk menyelidiki kasus-kasus anak yang mengingat kehidupan sebelumnya. Selama lebih dari 40 tahun, ia mengumpulkan lebih dari 2.500 laporan dari berbagai negara India, Sri Lanka, Lebanon, hingga Amerika sendiri. Dr. Stevenson tidak hanya mendengarkan cerita anak-anak, ia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan peneliti lain. Verifikasi lapangan. Misalnya, ketika seorang anak di India mengaku pernah hidup di desa tertentu, Stevenson benar-benar pergi ke desa itu,
mencari keluarga yang disebut, lalu memeriksa apakah detail cerita anak tersebut sesuai dengan kenyataan, dan hasilnya, dalam banyak kasus, detail yang disebutkan anak-anak itu memang cocok. Mulai dari nama orang, tata letak rumah, sampai peristiwa kematian seseorang yang tidak pernah diberitakan di luar desa tersebut. Bahkan, ada kasus di mana anak-anak lahir dengan tanda lahir atau cacat tubuh yang sesuai dengan cara mereka mati di kehidupan sebelumnya. Misalnya, seorang anak yang mengaku pernah ditembak, lahir dengan tanda mirip bekas luka peluru di tubuhnya. Temuan-temuan ini membuat Dr. Stevenson menulis beberapa buku. Salah satunya yang terkenal berjudul 20 Cases Suggestive of Reincarnation, atau 20 kasus yang mengisyaratkan reinkarnasi. Judulnya sengaja menggunakan kata suggestive, mengisyaratkan, karena ia sendiri berhati-hati. Stevenson tidak pernah mengatakan ini bukti mutlak reinkarnasi, tapi ia menunjukkan bahwa ada banyak kasus yang terlalu sulit dijelaskan dengan teori biasa. Selain Stevenson, ada juga peneliti lain yang melanjutkan pekerjaannya, seperti Dr. Jim Tucker, yang fokus pada kasus anak-anak di Amerika Serikat. Salah satu penelitiannya yang terkenal adalah kisah seorang anak kecil bernama James Leininger, yang sejak usia 2 tahun sudah bisa menggambar pesawat tempur secara detail, lengkap dengan senjata dan lambangnya. James bahkan bisa menyebut nama kapal induk tempat ia pernah bertugas, seolah ia benar-benar seorang pilot yang pernah hidup di masa Perang Dunia II. Ketika keluarganya menyelidiki lebih jauh, mereka menemukan bahwa detail-detail yang James sebutkan cocok dengan kehidupan nyata seorang pilot bernama James Houston Jr. yang gugur dalam pertempuran. Bagaimana mungkin seorang balita bisa tahu informasi yang bahkan orang dewasa banyak yang tidak tahu? Namun tentu saja, dunia sains tidak seragam. Ada juga banyak ilmuwan yang skeptis. Mereka berpendapat bahwa kasus-kasus ini bisa dijelaskan lewat fenomena psikologis. Misalnya, anak-anak mungkin tanpa sadar mendengar cerita dari orang dewasa, lalu menyimpannya di memori. Atau ada kemungkinan orang tua secara tidak sadar mengarahkan anak untuk bercerita sesuai keyakinan mereka. Tetapi di banyak kasus, penjelasan itu tidak cukup, karena beberapa anak tahu detail yang benar-benar tidak mungkin mereka dapatkan dari lingkungan sekitar. Dan disinilah perdebatan sains dan reinkarnasi tetap hidup. Hingga hari ini, bisa dibilang penelitian ini berada di wilayah abu-abu. Belum bisa dianggap bukti pasti, tapi terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Sains modern menuntut bukti berulang yang bisa diuji di laboratorium. Sayangnya, fenomena reinkarnasi muncul spontan, tidak bisa diprediksi, sehingga sulit dijadikan eksperimen yang terkontrol. Namun, justru disitulah letak misterinya. Seakan-akan kehidupan memberi kita petunjuk-petunjuk kecil, tapi tidak pernah memberikan jawaban final. Pada penelitian tentang reinkarnasi bukan hanya soal mengumpulkan cerita, tapi juga soal bagaimana kita mendefinisikan kehidupan itu sendiri. Apakah kita hanyalah tubuh fisik yang berhenti saat jantung berhenti berdetak, atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bertahan, lalu mencari wadah baru untuk melanjutkan perjalanannya? Dan sebelum kita bisa menjawabnya, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Bagaimana pandangan agama-agama besar dunia melihat reinkarnasi? Karena bagi miliaran orang, jawaban soal kehidupan setelah mati sudah tertulis dalam kitab suci mereka. Jika kita berbicara tentang reinkarnasi, maka kita tidak bisa melewatkan satu aspek penting: agama. Sejak ribuan tahun lalu, agama menjadi panduan utama manusia untuk memahami kehidupan, kematian, dan apa yang terjadi setelahnya. Menariknya, setiap agama punya pandangan yang berbeda
tentang reinkarnasi. Mari kita mulai dari India, tempat di mana gagasan reinkarnasi begitu dalam tertanam dalam budaya dan keyakinan. Dalam agama Hindu, reinkarnasi adalah bagian dari hukum alam yang disebut samsara. Jiwa manusia atau Atman dipercaya akan terus lahir berulang kali, masuk ke tubuh baru setelah kematian. Kehidupan sekarang dianggap sebagai hasil dari perbuatan di kehidupan sebelumnya. Ini yang disebut karma. Jika seseorang berbuat baik, ia bisa terlahir dalam keadaan lebih baik. Jika sebaliknya, ia bisa terlahir dalam kondisi yang penuh penderitaan. Siklus ini terus berulang hingga jiwa mencapai moksha, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Kemudian kita beralih ke ajaran Buddha. Sama seperti Hindu, Buddha juga mengajarkan tentang siklus kelahiran kembali, namun ada perbedaan penting. Dalam Buddhisme, tidak ada jiwa abadi yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Yang ada adalah rangkaian energi dan kesadaran yang terus bergerak, membawa bekas perbuatan masa lalu. Jadi, kehidupan berikutnya bukanlah kelanjutan dari aku yang sama, melainkan kelanjutan dari akibat dan sebab. Seperti api lilin yang menyalakan lilin lain. Tujuan utama dalam Buddhisme adalah mencapai nirwana, kebebasan mutlak dari lingkaran, penderitaan dan kelahiran kembali. Selain Hindu dan Buddha, ada juga agama Jainisme yang percaya kuat pada reinkarnasi. Bagi pemeluk Jain, kehidupan adalah kesempatan untuk menyucikan diri dari karma buruk. Mereka sangat menekankan pada ahimsa atau prinsip tidak menyakiti makhluk hidup, karena setiap makhluk dipercaya memiliki jiwa yang sedang menjalani perjalanan reinkarnasi. Sekarang mari kita beranjak ke agama-agama Abrahamik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Di sini, pandangan tentang reinkarnasi berbeda. Ketiganya tidak menekankan pada kelahiran berulang, melainkan pada kehidupan setelah mati. Dalam agama Kristen, keyakinan utamanya adalah bahwa setelah seseorang meninggal, ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan diadili. Hasilnya adalah kehidupan kekal di surga, atau sebaliknya, di neraka. Namun, yang menarik, dalam beberapa aliran kecil Kristen awal, ada kelompok yang sempat percaya pada reinkarnasi. Tapi keyakinan itu kemudian dianggap menyimpang dan tidak menjadi ajaran resmi dalam agama Islam. Konsep reinkarnasi tidak dikenal. Islam menekankan bahwa manusia hanya hidup sekali di dunia. Setelah mati, roh akan berada di alam barzah hingga hari kebangkitan. Pada hari akhir, setiap orang akan dihisab, amal baik dan buruk ditimbang, lalu ditentukan nasibnya di akhirat. Jadi, kehidupan ini dianggap sebagai satu kesempatan, bukan siklus berulang. Sementara dalam agama Yahudi, sebagian besar tradisi juga tidak mengenal reinkarnasi secara luas. Namun, dalam ajaran mistik Yahudi, yang dikenal sebagai Kabbalah, ada konsep yang mirip dengan reinkarnasi, disebut Gilgul Nesyammot, yaitu perpindahan jiwa. Menurut keyakinan ini, jiwa bisa lahir kembali untuk menyelesaikan tugas spiritual yang belum rampung di kehidupan sebelumnya. Jika kita melihat lebih jauh, di luar agama besar, ada banyak kepercayaan lokal yang juga meyakini adanya kelahiran kembali. Misalnya, beberapa suku di Afrika percaya bahwa roh leluhur bisa lahir kembali dalam keluarga yang sama. Suku-suku asli Amerika juga punya cerita tentang roh yang kembali hadir di generasi berikutnya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa pandangan tentang reinkarnasi sangat beragam. Ada agama yang meyakininya sebagai hukum kosmis, ada yang menolaknya, dan ada pula yang hanya menyebutnya dalam tradisi tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa misteri kehidupan setelah mati adalah sesuatu yang dipandang melalui banyak jendela. Dan di balik semua perbedaan itu, ada satu kesamaan. Manusia selalu mencari jawaban. Apa yang terjadi
setelah napas terakhir kita. Apakah kita akan lahir kembali atau kehidupan ini satu-satunya kesempatan yang kita punya? Sejauh ini, kita sudah mendengar kisah anak-anak yang mengingat kehidupan masa lalu. Dan kita juga sudah melihat bagaimana agema-agema memandang reinkarnasi. Tetapi, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan. Apakah mungkin semua ini hanya permainan pikiran? Psikologi modern menawarkan berbagai penjelasan alternatif yang menarik. Bukan berarti menolak keberadaan reinkarnasi, tetapi mencoba melihat fenomena ini dengan kacamata ilmiah. Bagaimana otak kita bekerja, bagaimana memori terbentuk, dan bagaimana pikiran manusia bisa menciptakan ilusi yang begitu meyakinkan. Mari kita mulai dari sebuah istilah, cryptomnesia. Ini adalah kondisi ketika seseorang mengingat sesuatu, tapi lupa sumber aslinya. Bayangkan, Anda mendengar sebuah lagu di radio, lalu bertahan-tahan, kemudian tanpa sadar, Anda bersenandung, dan merasa seperti menciptakan lagu baru. Padahal, itu adalah memori lama yang muncul kembali, tapi sudah kehilangan konteks asalnya. Nah, menurut beberapa psikolog anak-anak yang mengaku mengingat kehidupan, lalu bisa saja mengalami fenomena ini. Mereka mungkin pernah mendengar cerita, melihat film, atau mendengarkan percakapan orang dewasa. Informasi itu masuk ke memori mereka, lalu suatu saat muncul kembali seolah-olah itu adalah pengalaman pribadi. Namun, tentu saja penjelasan ini tidak selalu cukup, karena ada banyak kasus di mana informasi yang diceritakan anak-anak benar-benar tidak mungkin mereka dengar sebelumnya. Disinilah misteri tetap hidup. Lalu, ada teori lain yang disebut false memory atau memori palsu. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia tidak merekam memori seperti kamera video. Memori kita lebih seperti potongan puzzle yang kadang bisa tersusun salah. Akibatnya, seseorang bisa benar-benar percaya pada sebuah ingatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, sangat mungkin otak menciptakan cerita yang terasa nyata, padahal hanya hasil rekonstruksi memori. Fenomena ini sering ditemukan dalam eksperimen psikologi. Misalnya, ketika sekelompok orang diberi sugesti tentang sebuah peristiwa masa kecil yang tidak pernah mereka alami, sebagian dari mereka akhirnya mengingatnya. Seolah-olah itu nyata. Jadi, bagaimana jika ingatan kehidupan lalu sebenarnya adalah kenangan palsu yang sangat meyakinkan? Selain itu, ada juga penjelasan dari sisi trauma dan ketakutan bawah sadar. Beberapa orang lahir dengan fobia yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya, ada yang sangat takut air, padahal seumur hidupnya tidak pernah mengalami kejadian buruk di air. Atau ada yang takut api, tanpa sebab yang jelas. Bagi pendukung reinkarnasi, ini dianggap sebagai sisa pengalaman tragis dari kehidupan sebelumnya. Namun, psikologi modern melihatnya sebagai hasil dari trauma yang diwariskan secara tidak langsung. Bisa jadi dari cerita keluarga, pengalaman orang tua, atau bahkan mekanisme pertahanan otak sejak kecil. Lalu, bagaimana dengan kasus hipnosis regresi, di mana seseorang di bawah hipnosis bisa mengingat kehidupan sebelumnya? Psikologi menjelaskan hal ini dengan fenomena suggestibility. Mudahnya, otak menerima sugesti saat dalam kondisi trans. Artinya, ketika seseorang ditanya, "Siapa kamu?" di kehidupan lalu, otak bisa saja secara otomatis menciptakan narasi berdasarkan imajinasi, buku, atau film yang pernah ia lihat. Dan karena berada dalam kondisi hipnosis, narasi itu terasa sangat nyata bagi dirinya. Semua penjelasan ini menunjukkan bahwa pikiran manusia luar biasa kompleks. Ia bisa menciptakan ilusi yang begitu kuat, sampai-sampai kita benar-benar yakin itu nyata. Namun, di sisi lain, penjelasan psikologis ini juga tidak bisa menghapus semua misteri, karena selalu ada kasus-kasus yang menolak penjelasan sederhana. Jadi, di satu sisi, psikologi membantu kita memahami
bagaimana otak bekerja, dan bagaimana memori bisa menipu. Tapi di sisi lain, ia juga membuat kita sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika otak saja. Mungkin reinkarnasi adalah gabungan keduanya. Ada bagian yang bisa dijelaskan lewat psikologi, dan ada bagian lain yang tetap berada di luar jangkauan ilmu modern. Dan inilah yang membawa kita pada satu topik yang sangat menarik, praktik hipnoterapi dan regresi kehidupan. Lalu, sebuah metode yang kontroversial, tapi sering digunakan untuk menggali ingatan yang tersembunyi. Bayangkan, Anda sedang duduk di sebuah ruangan tenang, lampu redup, musik lembut mengalun, dan seorang terapis perlahan berbicara dengan suara yang menenangkan. Tarik napas, hembes, relakan tubuh Anda semakin rileks. Sedikit demi sedikit, kesadaran mulai memudar. Anda tidak tertidur, tapi tidak juga sepenuhnya terjaga. Inilah kondisi trance, pintu gerbang menuju alam bawah sadar. Dalam kondisi inilah, praktek hipnoterapi, regresi kehidupan, lalu dilakukan. Terapis kemudian bertanya, "Apa yang Anda lihat? Siapa Anda? Di mana Anda berada?" Dan yang mengejutkan, sebagian orang mulai bercerita, bukan tentang masa kecilnya, melainkan tentang sebuah kehidupan yang tidak pernah mereka jalani di dunia ini. Ada yang berkata, "Aku seorang prajurit di medan perang abad pertengahan. Pedangku berlumuran darah." Ada yang lain bercerita, "Aku seorang ibu rumah tangga di sebuah desa kecil di Eropa. Aku meninggal saat melahirkan." Detail demi detail mengalir begitu jelas. Nama tempat, pakaian, bahkan bau dan rasa yang mereka ingat. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya, apakah benar ini adalah bukti reinkarnasi? Ataukah ini hanya permainan pikiran di bawah pengaruh hipnosis? Mari kita lihat dari dua sisi. Bagi pendukung reinkarnasi, regresi ini dianggap sebagai cara untuk mengakses ingatan yang tersembunyi jauh di dalam jiwa. Mereka percaya bahwa sadar kita menyimpan jejak dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, seperti arsip tua yang terkunci. Hipnosis membuka kuncinya dan menghadirkan kembali potenggen-potenggen kisah lama. Namun, sains memiliki pandangan berbeda. Psikolog menjelaskan bahwa otak manusia dalam kondisi hipnosis sangat suggestible atau mudah dipengaruhi. Artinya, jika terapis menanyakan, "Coba lihat kehidupan Anda sebelumnya," otak bisa saja menciptakan sebuah narasi berdasarkan imajinasi, buku, atau film yang pernah dilihat. Kisah itu terasa nyata, padahal sebenarnya hanyalah konstruksi memori palsu. Meski begitu, ada beberapa kasus yang membuat hipnoterapi regresi semakin misterius. Misalnya, orang yang tiba-tiba bisa menyebutkan bahasa asing yang tidak pernah ia pelajari, atau menyebut detail sejarah kecil yang ternyata benar adanya. Kasus-kasus ini membuat orang sulit menolak kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar imajinasi. Selain untuk menjawab rasa penasaran tentang reinkarnasi, regresi kehidupan lalu juga sering digunakan sebagai terapi. Misalnya, seseorang yang punya fobia aneh, seperti takut air, takut api, atau takut kegelapan tanpa alasan logis, mencoba regresi. Dalam sesi itu, ia mengingat kematian di kehidupan sebelumnya yang berkaitan dengan ketakutannya. Setelah sesi selesai, sebagian orang mengaku merasa lebih lega, seakan-akan beban yang lama terangkat. Apakah ini bukti bahwa luka dari kehidupan lalu benar-benar terbawa, atau sekadar efek psikologis dari sugesti? Sampai hari ini, jawabannya masih terbuka. Yang jelas, hipnoterapi regresi kehidupan lalu telah menjadi jembatan antara sains, psikologi, dan spiritualitas. Ia membuka pertanyaan baru, sekaligus menghadirkan kontroversi besar. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti nyata bahwa reinkarnasi itu ada. Bagi yang lain, ini hanyalah mimpi terarah yang terlalu dalam, dan misteri semakin menarik ketika kita mendengar kisah-kisah paling luar biasa
tentang orang-orang yang diyakini benar-benar mengalami reinkarnasi. Kisah-kisah nyata yang kadang sulit dibantah dan membuat kita merinding mendengarnya. Mari kita tinggalkan ruang terapi dan hipnosis, lalu masuk ke dunia nyata. Dunia di mana kisah-kisah reinkarnasi bukan hanya cerita dalam buku atau mimpi seseorang, tapi benar-benar dialami, diteliti, bahkan dicatat secara ilmiah. Salah satu kisah paling terkenal datang dari India. Seorang anak perempuan bernama Shanti Devi lahir di Delhi pada awal abad ke-20. Sejak kecil, Shanti sering mengatakan bahwa rumahnya bukan di Delhi, melainkan di sebuah kota bernama Muthura, ratusan kilometer jauhnya. Ia bersikeras bahwa di Muthura, ia punya seorang suami bernama Kedarnath, dan ia meninggal setelah melahirkan seorang anak. Awalnya, keluarga menganggap ini hanyalah imajinasi bocah kecil. Tapi semakin besar, detail yang Shanti ceritakan semakin spesifik. Nama jalan, bentuk rumah, bahkan siri-siri suaminya. Rasa penasarannya begitu besar, hingga akhirnya keluarga membawanya ke Muthura. Dan yang mengejutkan, Shanti berhasil menunjukkan rumah yang benar tanpa pernah ke sana sebelumnya. Ia bahkan mengenali suaminya di kehidupan terdahulu, dan keluarga almarhum mengonfirmasi cerita Shanti hampir seluruhnya benar. Kasus Shanti Devi begitu terkenal hingga Mahatma Gandhi sendiri ikut mendengar ceritanya. Sebuah tim investigasi dibentuk untuk menyelidiki, dan hasilnya membuat banyak orang tercengang. Bagaimana mungkin seorang anak kecil mengetahui begitu banyak detail tentang kehidupan orang lain yang sudah meninggal? Tapi India bukan satu-satunya tempat lahirnya kisah menakjubkan seperti ini. Di Amerika Serikat ada cerita tentang seorang bocah laki-laki bernama James Leininger. Sejak usia 2 tahun, James sering bermimpi buruk tentang kecelakaan pesawat. Ia berteriak-teriak dalam tidurnya, "Pesawat terbakar! Pesawat jatuh!" Lebih anehnya lagi, James bisa menyebut detail teknis tentang pesawat perang era Perang Dunia II, sesuatu yang mustahil diketahui anak sekecil itu. Orang tuanya yang awalnya skeptis akhirnya mencari tahu. Ternyata cerita James sangat mirip dengan kisah seorang pilot perang bernama James Houston Jr. yang tewas ditembak jatuh di Pasifik pada tahun ke-1945. Dari jenis pesawatnya, lokasi jatuhnya, hingga nama-nama teman pilotnya, semua sesuai dengan catatan sejarah. Bagaimana mungkin seorang bocah yang lahir puluhan tahun kemudian tahu detail sebanyak itu? Kasus-kasus seperti ini bukan hanya satu atau dua. Seorang peneliti dari Universitas Virginia, Dr. Ian Stevenson, mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk meneliti ribuan kasus anak-anak yang mengingat kehidupan lalu, dari Asia, Afrika, Amerika hingga Timur Tengah. Pola yang sama muncul. Anak kecil yang bercerita tentang kehidupan lain, lengkap dengan detail yang kadang bisa diverifikasi. Beberapa di antaranya bahkan memiliki tanda lahir yang unik, seolah menjadi bekas luka dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, anak yang lahir dengan tanda di dada, lalu ternyata ia mengaku di kehidupan, lalu mati karena tertembak di dada. Dan ketika diteliti, memang ada catatan orang dengan kematian seperti itu. Mendengar kisah-kisah ini, kita seakan berdiri di persimpangan jalan. Apakah semua ini hanya kebetulan yang luar biasa, atau benar-benar bukti bahwa jiwa manusia bisa lahir kembali? Yang jelas, kisah-kisah ini membuka ruang besar untuk merenung. Jika benar reinkarnasi nyata, maka hidup kita bukanlah satu kali perjalanan. Bisa jadi kita semua sedang berada di salah satu bab dari kisah panjang yang entah kapan berakhir. Namun, sebelum menarik kesimpulan, kita juga perlu bertanya, bagaimana pandangan sains modern terhadap semua ini? Apa kata para ilmuwan, neurolog, dan peneliti tentang kemungkinan adanya reinkarnasi? Setelah mendengar kisah-kisah mengejutkan tentang anak-anak
yang mengingat kehidupan lalu. Wajar jika muncul pertanyaan besar. Apakah sains bisa membuktikan reinkarnasi? Atau semua itu hanya cerita yang kebetulan cocok? Sains modern selalu berdiri di atas 3 pilar: observasi, eksperimen, dan bukti yang bisa diuji ulang. Dan ketika menyentuh topik reinkarnasi, para ilmuwan mencoba mendekatinya dengan cara yang sama. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater dari Universitas Virginia. Selama lebih dari 40 tahun, ia mendokumentasikan lebih dari 2.500 kasus anak-anak dari berbagai belahan dunia yang mengaku memiliki ingatan kehidupan. Lalu, metode Stevenson sangat teliti. Ia tidak hanya mendengarkan cerita anak-anak, tetapi juga memverifikasi detailnya. Nama tempat, peristiwa sejarah, orang-orang yang disebutkan, bahkan kondisi kematian yang mereka ceritakan. Dalam banyak kasus, hasilnya benar-benar cocok dengan catatan kehidupan seseorang yang sudah meninggal. Salah satu yang paling menarik adalah temuan tentang tanda lahir. Stevenson menemukan bahwa beberapa anak memiliki tanda lahir yang sesuai dengan cara mereka mengaku mati di kehidupan sebelumnya. Misalnya, anak yang punya bekas seperti luka bakar, ternyata ia berkata meninggal dalam kebakaran. Atau ada yang punya tanda bulat seperti bekas peluru, sesuai dengan kisah kematian akibat tertembak. Apakah ini kebetulan? Atau ada hubungan misterius antara tubuh baru dan pengalaman lama? Tentu saja. Penelitian Stevenson menuai kritik. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa cerita anak-anak bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, atau tanpa sadar orang tua membantu mengarahkan cerita mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa verifikasi detail terkadang bisa bias, karena peneliti ingin menemukan kecocokan. Namun, faktanya, sampai hari ini, karya Stevenson tetap menjadi salah satu penelitian paling serius dan sistematis tentang reinkarnasi. Bahkan setelah beliau meninggal, Universitas Virginia masih melanjutkan penelitiannya. Di sisi lain, neuroscience mencoba menjawab dengan pendekatan berbeda. Bagi para ahli otak, ingatan kehidupan lalu bisa dijelaskan lewat cara memori bekerja. Otak manusia sangat kompleks, dan kadang bisa menciptakan ilusi memori yang terasa nyata, padahal tidak pernah terjadi. Ada juga fenomena yang disebut genetika transgenerasional. Beberapa peneliti berpendapat bahwa trauma atau pengalaman bisa diwariskan secara biologis dari generasi ke generasi, bukan melalui jiwa yang berpindah, tapi lewat DNA dan ekspresi gen. Dengan kata lain, bisa jadi fobia atau ingatan aneh yang muncul pada seseorang adalah warisan dari nenek moyangnya, bukan dari kehidupan dirinya sendiri. Selain itu, psikologi kognitif melihat regresi kehidupan lalu sebagai efek dari sugesti. Saat seseorang dihipnosis, otaknya sangat mudah menciptakan cerita. Bahkan cerita itu bisa terasa seakan benar-benar dialami. Jadi, bagi sebagian besar ilmuwan, hipnoterapi regresi bukanlah bukti reinkarnasi, melainkan bukti betapa kuatnya imajinasi manusia. Namun, sains juga memiliki batas. Sampai hari ini, tidak ada alat yang bisa mengukur jiwa. Tidak ada laboratorium yang bisa memastikan apakah kesadaran manusia bisa bertahan setelah kematian. Reinkarnasi masih berada di wilayah abu-abu antara bukti-bukti anekdotal yang luar biasa dan keterbatasan metode ilmiah untuk mengujinya. Meski begitu, satu hal jelas, penelitian tentang reinkarnasi membuat kita semakin sadar betapa misteriusnya kehidupan ini, bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar tubuh dan otak. Kita sudah menempuh perjalanan panjang, dari cerita anak-anak yang mengaku pernah hidup sebelumnya, pandangan agama-agama besar, penjelasan psikologi, hingga penelitian ilmiah yang mencoba mengungkap kebenaran. Pertanyaan besar yang kita bawa sejak awal tetap sama. Apakah reinkarnasi itu nyata? Jawabannya, sampai hari ini,
masih misterius. Ada bukti-bukti kisah nyata yang sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Anak-anak seperti Shanti Devi dan James Leininger menghadirkan pertanyaan yang membuat kita terdiam. Bagaimana mungkin mereka tahu detail kehidupan seseorang yang sudah lama meninggal? Di sisi lain, sains mengingatkan kita bahwa otak manusia luar biasa rumit. Ia bisa menciptakan memori palsu, imajinasi yang terasa nyata, bahkan ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, tidak semua hal yang kita rasakan harus dianggap sebagai bukti kehidupan lalu. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Mungkin reinkarnasi adalah sebuah jembatan. Sebagian dari kita melihatnya sebagai penjelasan spiritual tentang siklus jiwa. Sementara yang lain memandangnya sebagai fenomena psikologis yang unik. Tidak ada yang bisa membuktikan sepenuhnya, tapi juga tidak ada yang bisa menyangkal sepenuhnya. Namun, terlepas dari nyata atau tidaknya reinkarnasi, ada satu hal penting yang bisa kita renungkan. Jika benar jiwa kita akan kembali, maka setiap tindakan yang kita lakukan hari ini mungkin akan berbuah di kehidupan mendatang. Tapi jika ternyata reinkarnasi hanyalah ilusi, tetap saja hidup ini sangat berharga, karena hanya sekali inilah kita bisa menjalaninya. Reinkarnasi pada akhirnya mengajarkan kita untuk menghargai hidup, untuk berbuat baik, menjaga hubungan dengan sesama, dan memperlakukan dunia dengan penuh kasih. Karena siapa tahu, mungkin di kehidupan lain kita akan bertemu mereka lagi. Jadi, apakah reinkarnasi itu nyata? Itu adalah pertanyaan yang jawabannya ada di hati masing-masing dari kita. Ilmu pengetahuan bisa memberi data, agama bisa memberi panduan, dan pengalaman manusia bisa memberi cerita. Tapi, keyakinan hanya kita sendiri yang bisa menentukannya. Dan mungkin itulah keindahan dari misteri ini. Ia tidak hadir untuk memberi jawaban pasti, melainkan untuk mengingatkan kita betapa luasnya rahasia alam semesta dan betapa kecilnya kita di hadapan waktu yang abadi. Jadi, teman-teman, setelah mendengar semua kisah dan teori, bagaimana menurut kalian? Apakah kita hanya sekali hidup? Ataukah kita adalah jiwa-jiwa yang terus berjalan dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya? With faith, mungkin tidak pernah benar-benar kita ketahui. Tapi, pertanyaan itu akan selalu membuat kita penasaran, rendah hati, dan menghargai hidup.